Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua, selamat beraktivitas. Semoga sahabatku semua diberikan kesehatan selalu, kemurahan rezeki, kemudahan dalam berusaha, dan juga apa yang selalu menjadi harapan dan cita-cita semoga lekas tercapai. Oke sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya sempat membeli satu buah dinamo mereknya Cosmos ya, 10.000 di tukang rongsokan. Di sini saya akan gunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber saya ataupun dari sahabat kita. Bang, bagaimana cara untuk melakukan pergantian kabel dinamo yang sudah pendek ya? Karena juga pernah dulu bukan dinamo aslinya kita potong terlalu pendek, mau digantikan, mau digunakan kok terlalu pendek, bagaimana caranya? Oke, tentunya di sini kita akan memberikan jawabannya. Yang langkah pertama kita perhatikan dulu untuk jalur-jalurnya. Di sini untuk kipas angin Cosmos ini tidak menggunakan Vios ya. Saya juga kurang paham, seharusnya ada, tapi ini tidak ada. Karena mungkin bisa jadi sudah ada perubahan atau bagaimana, saya juga kurang paham. Sepertinya di sini sudah ada jumperan ya. Ini bekas jumperan yang menuju kapasitor. Oke sahabatku, tidak perlu kita bahas untuk masalah jumperannya, tapi di sini kita akan melakukan penjelasan sedikit. Untuk kipas angin Cosmos, kabel tegangan AC terdapat pada kabel warna abu-abu, warna biru ya, mohon maaf, warna biru. Nah, ini kabel warna biru ini dari tegangan AC yang menuju ke kapasitor ya. Untuk kabel warna abu-abu ini speed 1. Untuk warna oranye ini kabel speed 2, dan speed 3 nya sudah putus tadi sahabatku, sudah lepas karena memang untuk solderannya sudah rapuh. Nah, di sini ada dua kabel tembaga untuk speed 3 nya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan untuk cara penyambungannya ya. Untuk kabel abu-abu satu yang menuju ke tegangan AC itu kabel kapasitor, merah satunya lagi juga kabel jalur dari kapasitor. Yang perlu kita pahami di sini, tidak perlu kita ganti semua, cukup kita ganti kabel tegangan AC dan 3 kabel speed, karena 2 kabel kapasitor dia tidak sampai bawah ya, tidak sampai tombol speed, cukup di atas ya. Untuk kapasitor biasanya dia nempel di sini tadi, jadi tidak perlu panjang-panjang. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel bekas Miyako untuk warna kabelnya sama. Sesuai yang saya sampaikan tadi, untuk kabel biru ini kabel tegangan, kabel abu-abu ini untuk speed 1 ya, kabel oranye ini kabel speed 2, yang merah ini speed 3. Bagaimana caranya Bang untuk cara melakukan pergantian? Yang pertama kita akan lepas dulu di sini kabel AC-nya, tegangan AC ya. Yang lama ya, kita potong dulu seperti ini. Kita lepas dulu, ini kabel tegangan AC-nya ya, kita lepas. Nah, kita akan menyambung ulang kabel yang dari tegangan AC yang akan kita gunakan baru. Nah, ini kita akan kita sambung langsung saja seperti ini. Di sini tidak ada Viosnya ya. Nah, di sini tidak ada Viosnya, langsung saja kita sambung seperti ini. Seharusnya kita kasih ya. Tapi karena di sini nggak ada juga, tidak saya kasih dulu ya, karena untuk memperjelaskannya lebih mudah. Lalu kita akan tambahkan timah ya. Kita solder dulu sahabatku. Oke, ini untuk jalur AC sudah tersambung sahabatku, yang menuju kapasitor dan juga menuju satu kabel tembaga yang menuju ke lilitan ya, sudah tersambung. Lalu kita ambil kabel speed 1 warna abu-abu, ini kita lepas dulu ya. Nah, ini seringkali saya sampaikan, ini penyebab kipas angin kita hanya berdengung tidak mau berputar karena dari solderannya sudah pada rapuh ya, itu salah satu penyebab utamanya. Nah, saat kita melakukan penyambungan, usahakan bekas solderan kita bersihkan atau kita potong, kita ganti jalur baru, maksudnya kita potong untuk kabel tembaganya ya, kita buatkan potongan baru, kita bersihkan pernisnya supaya nempel dengan baik. Nah, kita ambil kabel warna abu-abu speed 1 ya, ini kita langsung lilitkan saja seperti ini. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk penyambungan sahabatku ya, untuk penyambungan pergantian kabel itu tidak begitu sulit ya. Nah, yang bikin jadi permasalahan di sini tuh hanya saja
apabila kita tidak hati-hati, yang kita khawatirkan ada beberapa kabel tembaga yang tertarik dan putus. Itu yang jadi beban ya, itu yang jadi permasalahannya. Oke, speed 1 sudah tersambung. Kita akan melakukan speed nomor 2 ya. Nah, speed nomor 2 warna oranye ya. Speed 2 warna oranye, kabel warna oranye ini kita lepas dulu. Nah, jika sulit dilepas cukup kita potong aja seperti ini ya. Nah, ini kita akan sambung ulang. Untuk melakukan pembersihan pernis bisa kita kerik menggunakan pisau, kita bisa juga menggunakan korek api ya. Kita hangatkan saja. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan pisau kita kerik ya. Lalu kita akan menyambungkan dengan kabel warna oranye, kabel speed kecepatan 2 ya. Kabel speed kecepatan 2. Kita sambungkan saja. Oke, seperti ini. Kita solder ulang. Oke. Kita tinggal jalur terakhir ya, jalur speed 3. Ini tadi sudah saya kerok ya, sudah kita kerok dari awal tadi. Nah, ini kita sambung dengan kabel warna merah, kabel speed 3. Kita akan sambung langsung seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kipas angin yang kabel hanya berdengung dan bergetar, padahal bushing baru, kapasitor baru masih tetap berdengung dan bergetar, patut kita curigai, patut kita teliti ataupun kita cek di bagian jalur posisi lilitan ini ya, di jalur sambungan lilitan ini ya. Di beberapa titik ini yang biasanya seringkali terjadi yang mengakibatkan kipas angin berdengung dan bergetar tidak mau berputar, padahal kapasitor baru, bushing baru masih tetap sama hanya berdengung dan bergetar, padahal putaran asnya lancar. Itu biasanya disebabkan di sini ya. Ada beberapa lilitan yang tidak terhubung karena solderannya ataupun timannya sudah korosi ataupun sudah berjamur ya. Jadi tidak terhubung 100%, menghambat arus masuk. Yang pertama itu. Yang kedua bisa disebabkan karena kapasitor sudah benar-benar nilainya menurun, sahabatku. Nah, setelah kita lakukan penyambungan, kita jangan lupa kita sediakan selongsong. Kita pasang kembali selongsong yang sudah kita buka. Jika memang masih bagus, kita bisa menggunakan selongsong yang lama ya. Jika sudah tidak layak digunakan, kita ganti menggunakan selongsong yang baru, sahabatku ya, supaya aman, tidak terjadi yang namanya konslet listrik ya. Nah, seperti itu sahabat ya. Nah, di sini buat teman-teman yang kemarin bertanya bagaimana cara mengganti mengganti kabel dinamo ya, semoga bisa membantu sedikit banyaknya, semoga bisa bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya di sini saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan masih pemula. Oke sahabat, setelah kita pasang selongsong, usahakan kita rapikan kembali. Kita rapikan kembali pada posisi awal saat kita melakukan pembongkaran supaya terlihat rapi dan juga supaya pas posisi semula ya, agar dinamo ini nanti bisa digunakan kembali dan bisa bermanfaat kembali. Tentunya akan kita rapikan seperti ini. Bang, untuk pengikatnya apa Bang? Nah, untuk pengikatnya kita akan menggunakan double tis ataupun tali tis ya. Masih banyak ada juga teman-teman kita yang masih merasa kebingungan akan menggunakan pengikat apa. Jadi di sini kita akan menggunakan tali tis ataupun double tis ya. Kita akan menggunakan ini untuk melakukan pengikatan. Insya Allah bisa bertahan lama, insya Allah kuat ya. Karena selama ini saya menggunakan ini, jadi insya Allah aman. Sekali lagi semoga bermanfaat ya buat sahabat-sahabatku yang kemarin bertanya bagaimana cara melakukan pergantian ya. Yang bertanya melakukan pergantian kipas kabel dinamo kipas angin ya. Semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Harap dimaklum karena saya juga masih pemula yang butuh banyak belajar ya. Nah, seperti itu sahabatku. Di sini langkah terakhir kita akan rapikan di sini di bagian pengaman. Ini hitungannya pengaman ya, saat nanti kita tarik-tarik untuk kabelnya insya Allah aman, tidak akan mudah putus. Oke.
Oke sahabat, demikian cara saya untuk melakukan pergantian kabel dinamo kipas angin Cosmos. Semoga bermanfaat ya. Kalau untuk pemasangan mungkin sahabat sudah bisa ya, karena untuk mengurangi durasi saja supaya tidak terlalu panjang dan tidak bosan untuk melihatnya. Dari saya mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.